Pernah dengar Bandung disebut Paris Van Java? Ternyata kisahnya tak sesederhana kota fashion dan cafe hits loh. Julukan itu lahir jauh sebelum factory outlet berdiri dan wisata belanja jadi daya tarik utama kota ini dulu. Kita mundur ke awal abad ke-20, saat Bandung masih kota kecil berhawa sejuk di tanah Priangan indah. Udara dingin dan panorama pegunungan membuat orang Eropa merasa seperti pulang ke kampung halaman mereka. Pemerintah kolonial Belanda mulai merancang Bandung sebagai kota modern bergaya Eropa yang megah kala itu. Jalanan lebar dibangun, taman tertata rapi, dan gedung-gedung megah berdiri dengan arsitektur menawan sekali. Gaya arsitektur Art Deco menghiasi sudut kota, memberi kesan elegan dan romantis bak kota di Prancis. Hotel-hotel mewah berdiri, tempat bangsawan dan pejabat kolonial menghabiskan akhir pekan santai mereka. Braga menjadi pusat gaya hidup, dipenuhi butik, kafe, dan tempat hiburan eksklusif bergaya barat. Malam hari, lampu-lampu Temara menyala, musik berdansa terdengar dari balik gedung megah itu. Kaum elit berjalan anggun dengan busana terbaik, menciptakan suasana glamor yang memikat hati. Bandung perlahan berubah menjadi simbol kemewahan dan modernitas di Hindia Belanda saat itu. Para pengunjung menyebutnya mirip Paris, kota mode dan pusat budaya paling bergengsi di Eropa. Dari sanalah, istilah Paris Van Java mulai beredar dan melekat kuat pada nama Bandung. Namun julukan itu bukan sekadar soal pakaian atau belanja yang ramai di etalase toko. Ia mencerminkan ambisi kolonial menjadikan Bandung kota percontohan paling bergaya di Nusantara. Bahkan, ada rencana memindahkan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung kala itu. Karena letaknya strategis dan udaranya lebih sehat dibanding Batavia yang panas dan lembab. Gedung pemerintah pun disiapkan, lengkap dengan tata kota yang dirancang sangat teratur. Bandung seperti dipoles, agar tampak sekelas kota-kota besar Eropa yang memesona dan rapi. Namun di balik gemerlap itu ada realitas ketimpangan yang jarang disorot banyak orang. Penduduk pribumi tidak selalu menikmati kemewahan yang dibanggakan oleh kolonial Belanda. Ada batas sosial yang tegas antara kaum Eropa dan masyarakat lokal di masa itu. Paris Van Java menjadi simbol kemajuan sekaligus pengingat sejarah kolonial yang kompleks. Setelah kemerdekaan, julukan itu tetap hidup dan diwariskan lintas generasi warga. Bandung berkembang dengan identitas baru, tetap kreatif namun lebih membumi dan inklusif. Industri mode lokal tumbuh pesat, memperkuat citra kota kreatif yang penuh inovasi. Kafe, distro, dan ruang seni bermunculan, menjadikan Bandung magnet anak muda Indonesia. Nuansa romantis dan artistik tetap terasa, meski zaman terus berubah cepat sekali. Warisan Art Deco masih berdiri, menjadi saksi bisu perjalanan panjang kota ini. Setiap sudut Braga menyimpan cerita tentang pesta, politik, dan perubahan zaman. Kini Paris Van Java bukan lagi simbol kolonial, melainkan semangat kreativitas warga. Bandung membuktikan dirinya mampu menafsirkan ulang sejarah menjadi kekuatan masa depan. Julukan itu bertahan karena kota ini selalu punya daya tarik yang unik dan hangat. Dari udara sejuk hingga budaya kreatif, semuanya menyatu dalam identitas Bandung. Tak heran, banyak orang jatuh cinta dan selalu ingin kembali ke kota kembang ini. Paris Van Java akhirnya menjadi kisah tentang transformasi, bukan sekedar tiruan Eropa. Ia adalah cerita tentang ambisi, sejarah, luka, dan kebangkitan sebuah kota. Kini kamu tahu, julukan itu lebih dalam dari sekadar gaya dan gemerlap malam. Jika kamu suka kisah sejarah seperti ini, like, komen, share, dan subscribe Narasi Negeri ya!